Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 9 Februari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. 2 juta batang rokok ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Cilegon. Kasus kebakaran rawan terjadi di Tangerang Selatan. Dinas Pemadam Kebakaran ajak masyarakat jadi relawan di lingkungan masing-masing. Bupati Serang gandeng BPKP Banten untuk mewujudkan pembangunan yang akuntabel. Pembangunan eksit tol Bojong di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang untuk ruas tol Serang Panimbang mulai dilakukan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Bupati Serang Ratu Tatu Hasana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Banten guna mewujudkan program unggulan yang akuntabel. Salah satunya yang saat ini tengah dilaksanakan adalah pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten atau Puspemkab Serang di Kecamatan Ciruas dan Keragilan. Laporan selengkapnya Siska Purnamadewi dari Radio Prima FM Serang. Bupati Serang Ratu Tatu Hasana menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Banten guna mewujudkan program unggulan yang akuntabel. Salah satunya saat ini yang tengah dilaksanakan pembangunan Pusat Pemerintah Kabupaten atau Puspemkab Serang di Kecamatan Ciruas dan Keragilan. Hal itu diungkapkan Tatu usai menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Banten Farid Firman beserta jajaran di Pendopo Bupati pada Selasa 7 Februari 2023. Kata Tatu, proyek-proyek strategis biasanya program unggulan, salah satunya saat ini Kabupaten Serang sedang menyiapkan Puspemkab Serang. Menurut Tatu, ini sebagai tindak lanjut antara Pemkab Serang dan BPKP Provinsi Banten. Dalam hal ini Inspektorat dan para Kepala OPD sudah sejak lama didampingi ketika pelaksanaan program-program tahunan oleh BPKP. Tentunya sangat penting kehadiran BPKP di sini buat kami jajaran Pemda dalam pelaksanaan penganggaran dari mulai perencanaan terus kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, di sana kami sangat membutuhkan pendamping ya BPKP ini, kehadiran BPKP. Karena yang dirasakan oleh Pemda dari tahun ke tahun ya kami sangat terbantu. Misalnya dalam pelaksanaan kami di perjalanan ya daripada nanti di ujung ada baru ketahuan salah, kita lebih baik sering berkonsultasi, sering meminta pandangan atau sering meminta arahan. Di sisi lain terkait dalam penyelesaian temuan-temuan, Tatu menegaskan jika hal demikian merupakan wajib, misalnya tugas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat atau OPD lainnya. Jadi kehadiran BPKP ini untuk mengawal, memastikan program Pemda Serang yang belum baik harus diperbaiki, yang baik harus dipertahankan. Intinya meningkatkan ke arah lebih baik dalam pertanggungjawaban dan pelayanan kepada masyarakat. Senada disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Farid Firman mengatakan bahwa kunjungan pertamanya bersama jajaran ke Bupati Serang untuk bersilaturahmi dan berkenalan serta berkoordinasi untuk pengawasan ke depannya karena baru dikukuhkan 3 bulan yang lalu oleh PJ Gubernur Banten. Selain itu tujuan kunjungan ini adalah bagaimana BPKP bisa mengawal Kabupaten Serang ini menjadi lebih baik. Terbukti dari penilaian SPIP maupun PKIP-nya sudah ada peningkatan dari Kabupaten Serang sendiri. Kami juga akan mengawal program-program khusus yang menjadi perhatian Bupati, yang menjadi program-program yang andalan Bupati, bagaimana supaya menjadi lebih akuntabel seperti itu. Kami akan terus mengawal, kami akan pantau terus hari dari hari mengenai untuk Kabupaten Serang ini. Bagus, memang masih ada beberapa perbaikan yang nanti juga dijanjikan oleh Pak Inspektur tadi. Beberapa area-area perbaikan akan dipenuhi oleh beliau. Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Farid Firman menyerahkan sertifikat maturitas SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Bupati Serang Ratu Tatu Hasana, turut mendampingi Inspektur Rudi Suhartanto, Kepala Bapeda dan Litbang Rahmat Maulana dan Kepala DPMD Kabupaten Serang Haryadi. Saya Siska Purnamadewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Pendengar, angka kasus kebakaran di Tangerang Selatan cukup mengkhawatirkan. Karena itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bencana Tangerang Selatan mengajak masyarakat menjadi relawan pemadam kebakaran di lingkungan masing-masing, mulai dari tingkat RT RW.
Nantinya relawan akan dibekali kewajiban, tugas, dan juga pelatihan. Minimal pelatihan penanganan pertama saat terjadi kebakaran. Berikut laporan Bunga dari Benz Radio Tangerang Selatan. Angka kasus kebakaran yang cukup mengkhawatirkan di Kota Tangerang Selatan membuat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bencana mengajak peran serta masyarakat menjadi relawan di lingkungannya masing-masing. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, Bani Hosyiatullah mengatakan, sepanjang 2022 lalu tercatat 62 kasus kebakaran. Hubungan arus pendek listrik atau konsleting paling mendominasi di Tangerang Selatan. Menurut Bani, dengan angka tersebut cukup besar kerugian masyarakat diakibatkan kasus kebakaran yang terjadi. Bani menyebutkan, dari 62 kasus kebakaran di Kota Tangerang Selatan, sepanjang 2022 kemarin tidak ada korban jiwa. Namun, kasus kebakaran selalu meninggalkan kerugian bagi para korban kebakaran. Bani melanjutkan, mulai tahun ini pihaknya menggandeng para camat serta lurah untuk membentuk relawan pemadam kebakaran tingkat RT. Tujuannya supaya menjangkau kecepatan waktu. Nantinya, relawan akan dibekali bagaimana kewajiban, tugas, dan juga pelatihan minimal untuk penanganan pertama ketika sudah mulai terjadi awal kebakaran. Saya Bunga dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, lebih dari 2.800.000 batang rokok ilegal hasil sitaan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Cilegon. Jutaan batang rokok yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan 2 orang pelaku yang ingin mengedarkannya di wilayah kota Cilegon dan Sumatera. Peredaran ilegal rokok tanpa cukai ini telah merugikan negara senilai 2,1 miliar rupiah. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Kejaksaan Negeri Kota Cilegon memusnahkan 2.812.000 batang rokok ilegal dengan 6 merek berbeda. Pemusnahan tersebut dihadiri Wali Kota Cilegon, perwakilan BNN Kota Cilegon, Bea Cukai Merak, Lanal Banten, dan perwakilan dari Polres Cilegon di halaman kantor Kejari Cilegon, Senin 6 Januari 2023. Kepala Kejari Kota Cilegon Inneke Indraswati mengatakan, dari barang bukti rokok ilegal tanpa pita cukai yang dimusnahkan, kerugian negara ditaksir mencapai 2,1 miliar. Pemusnahan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Merak Beni Nofri mengungkapkan, jutaan batang rokok yang dimusnahkan ini merupakan hasil penindakan 2 orang pelaku yang ingin mengedarkannya di wilayah kota Cilegon dan Sumatera setelah dicurigai saat melakukan penyeberangan kapal di Pelabuhan Merak. Di tempat yang sama, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengapresiasi atas pemusnahan barang ilegal ini yang diharapkan tidak beredar lagi di kota Cilegon. Sekian untuk berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio One Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, PT Wika mulai melakukan pembangunan eksit tol Bojong di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang untuk ruas tol Serang Panimbang. Pintu keluar Bojong ini nantinya akan menjadi akses utama kawasan industri yang meliputi 5 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Berikut laporan Jang Tripang dari Radio Ujung Kulon FM Pandeglang. PT Wika mulai melaksanakan pembangunan eksit tol Bojong, tol Serang Panimbang untuk pintu keluar tol Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Pintu keluar tol Bojong akan menjadi akses utama menuju kawasan industri yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Pandeglang, meliputi Kecamatan Cikesik, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sukaresmi, dan Kecamatan Cibitung. Manajer Bidang Pengembangan Sistem PT Wika Serang Panimbang, Muhammad Al-Bagir mengatakan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan pengerjaan eksit tol Bojong. Al-Bagir menjelaskan, progres pengerjaan jalan tol seksi 2 dari ruas sepanjang 24,17 km sampai saat ini sudah mencapai 44,57%. Seksi 2 menghubungkan pintu tol Rangkas Bitung dan Cileles. Sedangkan untuk seksi 3 sepanjang 33 km baru mencapai 2,27% yang menghubungkan Cileles sampai ke Panimbang. Al-Bagir mengungkapkan pada saat ini pihaknya belum dapat melaksanakan pengerjaan di lahan aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Hal itu terjadi karena untuk surat pelepasan kawasan hutan memang belum turun dari Menteri LHK.
Al-Bagir mengaku pihaknya belum dapat melaksanakan pengerjaan di lahan aset KLHK juga dikarenakan adanya perubahan peraturan di mana sebelumnya untuk proyek strategis nasional atau PSN bisa mengajukan izin pinjam pakai. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Taufik Hidayat berharap surat pelepasan kawasan hutan dari KLHK segera turun. Kehadiran akses jalan tol Serang Panimbang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. Demikian, Jang Tripang dari Ujung Kulon FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.